alami cedera serius, Benacer absen di laga derby lawan Inter Milan. Gelandang AC Milan, Ismail Benacer diperkirakan absen hingga 3 bulan setelah mengalami cedera serius saat menjalani sesi latihan bersama timnas Aljazair di jeda internasional. Sebagaimana dilansir Football Italia, bahwa Benacer bakal absen di banyak laga ke depan, termasuk melawan Inter Milan dalam duel bertajuk Derby Milan. Aljazair merilis pernyataan resmi untuk mengonfirmasi bahwa Benacer mengalami masalah cedera yang tidak disebutkan setelah sesi latihan baru-baru ini. Oleh karena itu, ia akan segera kembali ke Milanello untuk menjalani pemeriksaan medis dan perawatan lebih lanjut. Aljazair melakukan pemusatan latihan menjelang laga kualifikasi AFCON melawan Liberia yang dijadwalkan pada Selasa malam. Mereka telah berlatih di lapangan sintetis jelang laga yang akan berlangsung di Painesville. Menurut laporan tersebut, Benacer mengalami robekan cukup parah pada betisnya, yang akan membuatnya absen selama 3 bulan. Karena sifat cederanya, butuh waktu lama untuk pemulihan otot, sebelum bisa melakukan latihan fisik apapun. Dalam kasus terbaik, pemain berusia 26 tahun itu bisa pulih dalam waktu sekitar 2,5 bulan. Benacer dipastikan akan absen dalam pertandingan mendatang melawan Venezia, Liverpool, dan Inter selama 2 minggu ke depan. Dia juga bisa melewatkan pertandingan Serie A melawan Napoli, Juventus, dan Atalanta, serta pertandingan melawan Bayer Leverkusen, Klub Brugge, dan Real Madrid di ajang Liga Champions. Arnautovic bisa diberi kesempatan langka jadi starter di laga Inter Milan lawan Monza. Penyerang cadangan Inter Milan, Marco Arnautovic bisa diberi kesempatan langka untuk menjadi starter di laga tandang melawan AC Monza pada pekan ke-4 Serie A 2024-25. Hal ini menurut Corriere dello Sport via Quinternews, bahwa Arnautovic berpeluang masuk starting 11 Inter bersama Marcus Thuram di lini serang melawan Monza setelah jeda internasional. Hanya tinggal seminggu lagi Inter kembali beraksi di Serie A, dan pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi sedang memikirkan untuk melakukan rotasi timnya saat bertandang ke Stadion Brianteo. Simone Inzaghi bakal mengistirahatkan sejumlah pemain inti melawan Monza agar lebih bugar saat menghadapi Manchester City pada laga pembuka Liga Champions musim ini. Kapten Inter, Lautaro Martinez baru akan kembali dari tugas internasional bersama timnas Argentina pada hari Kamis 12 September, sementara laga melawan Monza digelar pada Senin 16 September. Dan situasi yang sama juga dialami Mehdi Taremi, yang akan kembali berlatih ke Inter pada hari Kamis setelah penerbangan antar benua yang sangat jauh. Oleh karena itu, mungkin ada keraguan kedua penyerang tersebut menjadi starter. Menurut Corriere, ada kemungkinan besar Inzaghi akan memutuskan untuk menurunkan Arnautovic dan Thuram sebagai starter melawan Monza. Dengan begitu, sang pelatih dapat menjaga kebugaran Lautaro Martinez dan Taremi. Penjualan tiket AC Milan di Liga Champions lesu, ada apa? AC Milan akan segera memulai perjalanannya di Liga Champions dengan menghadapi Liverpool di San Siro, namun hingga kini, penjualan tiket belum mencapai titik maksimal. Kombinasi antara awal musim yang mengecewakan dan harga tiket yang tinggi menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan penggemar. Dalam beberapa tahun terakhir, harga tiket untuk pertandingan Liga Champions di San Siro kerap menjadi bahan perdebatan. AC Milan, seperti banyak klub besar lainnya, cenderung menetapkan harga lebih tinggi untuk pertandingan di kompetisi paling bergengsi di Eropa ini, meskipun pemegang tiket musiman mendapatkan harga diskon. Hal ini tidak berlaku bagi penonton lainnya, yang mengakibatkan biaya menonton pertandingan menjadi sangat mahal. Untuk pertandingan melawan Liverpool, yang merupakan laga penting di fase grup, harga tiket di sektor Secondo Rosso mencapai €139 per tiket. Sebagai perbandingan, harga tiket di sektor yang sama untuk pertandingan melawan Venezia hanya €59. Perbedaan harga yang signifikan ini membuat banyak penggemar mempertanyakan kebijakan penetapan harga klub. Harga tiket yang tinggi juga menjadi beban bagi keluarga yang ingin menonton pertandingan secara langsung. Di sektor Primo Verde, yang merupakan area khusus untuk keluarga, harga tiket untuk pertandingan melawan Liverpool mencapai €129 per tiket. Untuk sebuah keluarga dengan 3 atau 4 anggota, ini berarti mereka harus mengeluarkan antara €387 hingga €516 hanya untuk menonton satu pertandingan. Beban finansial ini tidak terjangkau bagi banyak keluarga, terutama di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Selain masalah harga, performa AC Milan di awal musim ini juga berkontribusi pada rendahnya minat untuk membeli tiket. Hasil yang mengecewakan dalam beberapa pertandingan awal membuat para penggemar kurang antusias, dan ini tercermin dalam penjualan tiket yang lesu. Juventus dan Fenerbahce done deal untuk Filip Kostic, Mourinho menyambut gembira.
Juventus dan Fenerbahce done deal untuk Filip Kostic. Jose Mourinho menyambut gembira. Filip Kostic sudah mengosongkan lokernya di Juventus untuk segera terbang ke Turki bergabung dengan Fenerbahce. Fenerbahce dapat membuat pengumuman resmi perihal kedatangan Filip Kostic dari Juventus hari ini, Senin, 9 September 2024. Dilansir tribunkaltara.com dari Football Italia, Juventus mendorong kesepakatan pinjaman dengan kewajiban membeli dengan Fenerbahce, tetapi hasil negosiasi telah memilih opsi non-wajib, yang masih merupakan hal positif bagi keuangan klub. Sebab, Fenerbahce akan menanggung gaji Filip Kostic secara penuh. Mereka juga akan memiliki opsi untuk membeli pemain tersebut secara permanen dengan biaya yang dilaporkan sekitar €5,6 juta. Mantan pemain sayap Hamburg dan Eintracht Frankfurt tersebut dikontrak Juventus hingga musim panas 2026, tetapi dapat dibeli langsung oleh Fenerbahce sebelum akhir musim 2024-25. Jendela transfer di Turki masih dibuka hingga 13 September, tersisa kurang dari seminggu bagi tim Super League untuk menyelesaikan urusan transfer. AC Milan dan Mike Maignan mendekati kesepakatan kontrak baru. AC Milan saat ini tengah dalam tahap akhir negosiasi dengan kiper andalannya, Mike Maignan, terkait perpanjangan kontrak. Menurut laporan terbaru, ada optimisme yang tinggi bahwa kesepakatan akan segera tercapai, yang akan membuat Maignan menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad rossoneri. Maignan, yang kontraknya saat ini berakhir pada tahun 2026, menerima gaji sebesar €2,8 juta per tahun. Mengingat performa gemilangnya sejak bergabung dengan Milan dan pentingnya peran yang ia mainkan dalam tim, jumlah tersebut dianggap relatif rendah dibandingkan dengan bintang-bintang lain di skuad. Oleh karena itu, AC Milan sedang berusaha untuk meningkatkan gaji Maignan sebagai bagian dari perpanjangan kontrak. Menurut laporan dari jurnalis Daniel Longo, Milan dapat menyetujui kesepakatan baru dengan Maignan dengan gaji sebesar €6 juta per tahun, termasuk bonus. Angka ini akan menempatkan Maignan di jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di Milan, meskipun Rafael Leao masih memegang posisi teratas dengan gaji €5 juta plus bonus yang bisa mencapai sekitar €7 juta per tahun. Maignan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu kiper terbaik di dunia sejak bergabung dengan Milan. Penampilan konsistennya di bawah mister gawang telah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan rossoneri dalam beberapa musim terakhir. Oleh karena itu, kenaikan gaji ini tidak hanya merupakan penghargaan atas kinerja luar biasa Maignan, tetapi juga langkah penting bagi AC Milan untuk mempertahankan pemain bintangnya dan melindungi investasi klub. Selain Maignan, AC Milan juga diharapkan segera melakukan pembicaraan serupa dengan Theo Hernandez, yang kontraknya juga berakhir pada tahun 2026. Mengamankan masa depan pemain-pemain kunci seperti Maignan dan Hernandez menjadi prioritas bagi i rossoneri, terutama untuk menghindari tekanan dari klub-klub lain pada musim panas mendatang.